Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mardianti, NPM 2001011031 kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kedudukan sintaksis. Sejarah sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa, sintaksis juga mengalami perkembangan. Sejalan dengan timbulnya berbagai aliran di dalam ilmu bahasa, timbul pula berbagai aliran sintaksis, karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Pembicaraan sejarah sintaksis di Indonesia juga sejalan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa Indonesia. Berikut ini dikemukakan pokok-pokok sejarah tata bahasa Indonesia yang di dalamnya tentu juga berisi sejarah sintaksis bahasa Indonesia. Pada umumnya, buku tata bahasa Melayu waktu itu ditulis oleh orang asing, misalnya Wendley tahun 1736 dan Marsden tahun 1812. Tata bahasa Indonesia pada awalnya ditulis menurut model tata bahasa Yunani Latin dan didasarkan pada kajian Melayu. Artinya, tata bahasa Indonesia tidak disusun berdasarkan sifat, ciri, dan atau perilaku bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu serumpun, bahkan bahasa Indonesia itu dikembangkan dari bahasa Melayu, saat ini kedua bahasa itu sudah banyak memiliki ciri, sifat, dan perilaku yang berbeda. Dan selanjutnya adalah hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi merupakan kata yang berasal dari kata morf atau bentuk dan logos atau ilmu. Jadi, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk. Aronoff dan Fudeman pada tahun 2005 di dalam bukunya What is Morphology mengutarakan definisi morfologi pada linguistik berbeda dengan morfologi pada ilmu biologi dan geologi. Jika di biologi, morfologi merupakan studi mengenai bentuk dan struktur organisme. Di geologi, morfologi merupakan kajian mengenai evaluasi pembentukan alam semesta. Di linguistik, morfologi mengarah pada studi pembentukan sistem formasi kata. Oleh karenanya, morfologi dalam linguistik bermain dalam ranah kata, struktur internal. Oleh karenanya, morfologi dalam linguistik bermain dalam kata, struktur internal dan kata-kata, bagaimana kata-kata itu terbentuk. Tidak jauh berbeda dengan Aronoff dan Fudeman juga mengatakan morfologi sebagai studi yang mempelajari struktur internal kata. Di dalamnya buku Understanding Morphology ia secara lebih spesifik mengutarakan dua macam definisi morfologi, yaitu yang pertama morfologi sebagai studi tentang variasi sistematik bentuk dan arti kata. Yang kedua, morfologi sebagai studi yang mempelajari kombinasi morfem-morfem pembentukan kata. Definisi kedua terlihat lebih mudah dipahami dibandingkan definisi pertama. Pada definisi pertama, pengertian morfologi hampir sama dengan pengertian sintaksis yang didefinisikan sebagai studi mengenai gabungan sistematik kata dalam pembentukan kalimat. Dapat dilihat bahwa morfologi dan sintaksis adalah dua studi linguistik yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Menurut Boyd 2005, ditinjau dari isu demarcation peak to limit of something. Morfologi berkaitan dengan struktur kata dan sintaksis berkaitan dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, morfologi akan mengkaji kata dan morfem pembentuknya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, frase, Para linguistik sepakat bahwa morfologi memiliki konstituen terkecil yaitu morfem dan konstituen terbesar, sedangkan sintaksis memiliki konstituen terkecil kata dan konstituen terbesar wacana. Oleh karena itu, ketika kedua cabang ilmu ini memiliki persamaan dalam mempelajari seluk-beluk pembentukan, maka tentunya terdapat hubungan di antara keduanya. Yang ketiga yaitu hubungan sintaksis dan pragmatik. Sintaksis
ada sintaktik atau sintaksis adalah cabang dari semiotika yang mempelajari hubungan formal antar tanda yang merupakan kaidah untuk mengendalikan pelafalan dan penafsiran. Sintaktik kurang lebih semakna dengan gramatika atau tata bahasa. Pragmatik juga merupakan cabang semiotika yang mempelajari hubungan tanda dengan penggunaannya serta penggunaannya dalam situasi tertentu. Sintaktik mempelajari hubungan antar tanda, bagaimana tanda diorganisasikan dalam sebuah sistem tanda atau tata bahasa, bagaimana tanda saling berhubungan satu sama lain yang dapat memunculkan makna baru. Sedangkan pragmatik tentang penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya dalam perilaku, serta bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interaksi mereka. Dari segi makna, sintaktik memandang makna ada pada pesan, teks, atau tanda, sedangkan pragmatik memandang makna ada pada individu. Dalam sintaktik, aturan yang lengkap dan formal tidak memberi kesempatan untuk menegosiasikan makna dalam pesan yang disampaikan. Makna ada di dalam kata atau teks itu sendiri, sedangkan dalam pragmatik di kemungkinan pemaknaan individu satu berbeda dengan pemaknaan individu lain karena makna ada dalam orang atau individu. Dari segi struktur, sintaktik eksplisit sedangkan pragmatik implisit. Dalam sintaktik ada struktur tenaga, kata, frasa, klausa, dan kalimat secara eksplisit jelas. Sedangkan aturan tentang struktur dalam pragmatik bersifat implisit, menegosiasikan makna dalam pesan yang disampaikan. Makna ada di dalam kata atau teks itu sendiri. Sedangkan dalam pragmatik dimungkinkan pemaknaan individu satu berbeda dengan pemaknaan individu lain karena makna ada dalam orang atau individu. Dari segi struktur sintaktik, sedangkan pragmatik implisit. Dari segi konteks, sintaktik low konteks, sedangkan pragmatik high konteks. Sintaktik terdiri dari seperangkat aturan yang memungkinkan orang berkomunikasi dalam segala situasi. Sebuah buku masih dapat dibaca dan dipahami walaupun penulisnya telah meninggal karena tanda tulisan dalam buku tersebut terikat secara sintaktik. Low konteks dapat diterima dan dipahami secara umum. Dalam pragmatik, makna tanda kalimat pesan selalu dikaitkan dengan konteks atau situasi di mana pesan tersebut menjadi, misalnya istilah atau sorokan bunuh. Dari segi komprehensi, sintaktik mengikat leksikal internal kohesi, sedangkan pragmatik menghubungkan bahasa dengan pengalaman. Orang memahami tanda dalam sintaktik berdasarkan pengetahuannya tentang gramatika atau tata bahasa, huruf dengan huruf, kata dengan kata, benda atau kata kerja, keterangan kalimat dengan kalimat. Dari segi tingkat keterlibatan pada sintaktik, tingkat keterlibatan tinggi, sedangkan pragmatik lepas. Dalam pragmatik, keterlibatan emosional penuh, misalnya dalam percakapan antara orang tua dan anaknya atau percakapan dua orang sahabat. Dalam sintaktik lebih sering tanpa rasa, kurang melibatkan emosi, misalnya ketika membaca buku teks. Dari segi level perencanaan, sintaktik terencana, sedangkan pragmatik tidak terencana. Dari segi literal atau oral, sintaktik cenderung literal, sedangkan pragmatik cenderung oral. Demikian review jurnal kedudukan sintaktik dari saya. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.